Demo tolak reklamasi diwarnai bakar ban dan lempar ikan busuk. Ditulis oleh Ki Henry di siwa.com. Penolakan terhadap reklamasi mengalami eksklarasi yang lebih besar. Kali ini disertai dengan aksi demo. Kemarin, sejumlah orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Massa menuntut agar reklamasi di Ancol segera dihentikan. Yang demo ini tentunya bukan kelompok penjual agama karena mereka mendukung reklamasi ini. Massa yang menolak reklamasi ini menanamkan diri dengan Gerakan Nasional Tolak Reklamasi atau GENTAR dengan membentangkan spanduk dan berbaris di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Stop reklamasi Ancol Jakarta, kata koordinator lapangan GENTAR. Seperti yang lumrah terjadi dalam setiap aksi demo, massa kemudian membakar ban di depan kantor Anies. Selain itu, massa juga terlibat adu dorong dengan pihak kepolisian. Ini karena kepolisian berusaha memadamkan ban yang dibakar, tapi massa menghalangi dengan membentuk formasi lingkaran melindungi ban. Bukan hanya itu saja, dalam demo tersebut massa melempar ikan busuk ke dalam komplek Balai Kota. Itu sebagai simbolis, kita tadi sengaja melempar ikan busuk yang telah kita tangkap dengan hasil jerih payah kita sendiri. Bahwasanya teluk reklamasi ini telah merusak alam yang ada di sekitar Ancol dan membuat penghasilan nelayan-nelayan di sekitar berkurang, kata koordinator lapangan. Untunglah tidak terjadi aksi anarkis. Dalam masa sekarang ini harusnya demo dihentikan. Jakarta mengalami lonjakan infraksi dengan positivity rate mencapai 10%. Aktivitas pengumpulan massa seperti demo malah akan memperparah situasi. Belum lagi gerombolan lain yang akan demo RUU HIP dengan massa yang dikabarkan akan lebih besar. Alamak, memang sampah. Mari kita bahas fokus ke demo tadi. Begini kira-kira standar ganda pendukung dan penjilat gubernur. Nelayan protes reklamasi dibilang Ahoker tidak bisa move on. Ortu protes PPDB dibilang Ahoker tidak move on. Warga protes penggusuran dibilang Ahoker tidak bisa move on. Anies disebut tak bisa kerja atasi banjir, dibilang itu ulah buzzer. Publik ribut masalah Formula E, dibilang itu ulah buzzer. Kelompok sebelah ini tidak sadar bahwa memang banyak pendukung dan pemilih Anies yang mulai menyesal. Mereka ini bukan penjilat yang mendukung membabi buta, janji tolak penggusuran, nyatanya terjadi. Janji sediakan rumah murah, nyatanya sulit sekali. Janji sediakan lapangan wirausaha lewat OKOC, nyatanya ya begitu saja. Janji tolak reklamasi, nyatanya terjadi juga. Hitung aja sendiri berapa banyak yang sudah menyesal dengan mulut manis sang gubernur. Lama-lama orang yang beneran memilih Anies yang bukan buzzer jadinya makin benci dengan Anies. Lama-lama cuma tersisa penjilat bodoh seperti gerombolan penjual agama itu. Cuma mereka aja yang dukung dan belum demo. Oh ya, gimana mau demo? Soalnya kan mereka lagi sibuk jualan narasi PKI bangkit dan mau menolak RUU HIP. Dikiranya semua orang bodoh, dua-duanya reklamasi, tapi kira-kira mana yang lebih menguntungkan negara dan rakyat sekitarnya? Cuma dapat jatah lahan 5% doang, buat apa? Bangun rusun buat nelayan? Rasanya sih tidak. Mau bangun simbol agama mungkin biar bisa meredam kegaduhan. Buat yang demo ya apa boleh buat, terima saja kenyataan ini. Relakan saja dengan fakta sudah dibohongi dan menjadi objek pengkibulan. Reklamasi zaman Pak Anies kali ini beda dengan zaman Pak Ahok. Pak Anies membela kepentingan warga DKI Jakarta. Kompensasi dari reklamasi zaman Ahok yang sebesar 15% mencapai 100 triliun, sekarang tak perlu lagi. Keren kan? Rakyat sudah kaya semua. Jakarta sudah terlalu maju, sehingga kontribusi 15% itu tidak dibutuhkan lagi. Di zaman Ahok, reklamasi dianggap sebabkan banjir. Di zaman Pak Anies, reklamasi malah bisa mencegah banjir. Hanya di tangan Anies, sesuatu yang sama bisa menghasilkan hal yang berbeda. Keren deh. Kalau masih tidak paham dengan gaya permainan Anies, rasanya keterlaluan deh. Kalian mau kecewa basah. Dulu kalian yang memilih dia gara-gara mulut manisnya, kalau mau demo, jangan demo reklamasinya karena sebenarnya tidak akan bisa dihentikan. Mau demo ya demo Anies aja, itu pun tak etis di masa pandemi ini. Renungin aja deh. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.